Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di majelis yang mulia ini, di masjid dari masjid-masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala, berharap akan turun ketenangan, akan diliputi dengan rahmatnya Allah dan para malaikat mendekat kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya di sisi para malaikatnya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fihi illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat bihumur rahmah wa haffat bihumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum yang dia berkumpul di masjid dari masjid-masjidnya Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat di dalamnya, tidak ada lain kecuali ketenangan itu akan turun kepadanya dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengelilinginya, dan para malaikat mendekat kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji dia di sisi para malaikatnya. 4 keutamaan bagi penuntut ilmu di masjid dari masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam keutamaan tadi tidak terlihat, tidak tersyaratkan dia itu paham, nggak disyaratkan dia itu paham. Yang penting di situ duduk belajar, paham nggak paham urusan nanti, sementing duduk, sementing duduk di masjid dari masjid-masjidnya Allah. Walaupun begitu jangan diremehkan, gak usah paham, gak apa-apa, yang penting apa? Oleh keutamaan, ya oleh keutamaan, tapi kalau dia paham maka itu lebih bagus. Taib ikhwanana barakallahu fik, sesuai dengan tema kita akan bahas apa ini kemarin? Manajemen apa? Keluarga ya. Khair insyaallah. Iya, tidak asing lagi Bapak Ibu, orang yang berkeluarga itu pinginnya apa? Pinginnya bahagia. Ibaratkan rumah itu seperti surga. Itu harapan orang yang berkeluarga. Pingin mewujudkan baiti adalah jannati, rumahku adalah surgaku. Pingin begitu. Cuma namanya sebuah keinginan itu harus didasari dengan ilmu. Ada ilmu-ilmu yang harus bisa mewujudkan ke arah sana. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan kebahagiaan itu titik besarnya hanya di 2 poin, cinta dan kasih sayang. Kalau dalam keluarga itu saling cinta dan saling menyayangi, udah itu sumber kebahagiaan. Jadi sumber kebahagiaan itu letaknya di mana? Di cinta dan di sayang. Wis to, awakmu itu walaupun welek pol gitu kan, tapi istrimu cinta dan sayang, selesai Pak. Atau istri kamu itu
welek, gendut, hitam, pesek, dan dia bobotnya itu 1 ton misal contoh, tapi terwujud rasa cinta dan rasa sayang itu kayak madu aja gitu loh, kayak madu saja. Jadi yang terpenting itu cinta dan sayang. Makanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lihat ini, Allah menjadikan inti daripada hubungan suami istri adalah mawaddatan wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Jadi inti ini hanya itu, cinta dan kasih sayang. Mudah diapal tapi dipraktekno susah, karena untuk mewujudkan rasa cinta dan rasa sayang itu enggak semudah balik telapak tangan. Itu butuh pengorbanan, butuh manajemen, butuh qawaid yang akan dibangun di atasnya. Dan pelajaran kita insya Allah bahas ini. Pelajaran kita insya Allah bahas ini. Dan tolong dicatat, karena pembahasan kita itu adalah berupa rumus, Pak, rumus kebahagiaan. Manajemen kebahagiaan itu berarti berupa rumus 1, rumus 2, 3, 4 sampai 35 insyaallah taala yang kita akan kasihkan rumusnya, manajemennya sampai 35 qawaid, 35 manajemen 1, 2, 3, 4. Kita akan tertata rapi insyaallah. Karena kita kalau ngaji nggak ada ujung-ujungnya, nggak tahu, bingung, yang diajak ngobrol tuh bingung. Makanya dicatat 1, 2, 3 ya, nanti biar jelas cara mainnya. Terus yang bawa HP tolong jangan lihat HP-nya, karena tidak beradab kalau belajar lihat HP, kecuali HP untuk menulis. HP untuk menulis di silent dulu HP-nya, tidak, biar fokus dan biar berkah. Ilmu itu biar berkah kalau kita harus beradab di dalam mencari ilmunya. Poin pertama, manajemen pertama atau rumusan yang pertama adalah taati Allah dan taati Rasulullah. Allah akan memberikan rasa cinta dan rasa sayang. Ini poin pertama. Taati Allah, taati Rasulullah, Allah akan memberikan rasa cinta dan rasa sayang. Udah tertulis, Pak? Tertulis? Apa? Ini rumusan ini, manajemen ini saya akan datangkan dalil logika, dan saya akan datangkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Saya ajak Anda berpikir dulu secara logika. Logikanya, siapa yang ngasih rasa cinta dan siapa yang ngasih rasa senang, rasa sayang? Jawabannya apa? Allah. Sampai elek pun kita, supaya dia itu seneng dan supaya dia itu cinta, kalau Allah tidak akan ngasih, nggak bakal ngasih kan? Ya enggak? Wa allafa baina qulubikum. Lihat suku Khazraj dan suku apa? Aus. Dari zaman dulu sampai zamannya Nabi itu tengkaran terus, disatukan nggak bakal bisa satu. Datang Rasul alaihissalatu wassalam, bahasanya Allah bukan Rasul yang melunakkan dan menyatukan, bukan, tapi bahasa wa allafa baina qulubikum. Allah yang melunakkan, Allah yang menyatukan, Allah yang ngasih rasa sayang, Allah yang ngasih rasa cinta. Berarti sumber
cinta dan sumber kasih sayang itu siapa yang megang? Allah. Logikanya kalau Allah yang megang, bisa enggak Anda melakukan sesuatu yang Allah itu bikin marah? Masa Allah akan ngasih kalau hambanya itu bikin marahnya Allah? Gak bakal. Allah mau ngasih, perbuatan kamu aja bikin marahnya Allah, perilakumu saja membikin marahnya Allah. Itu nggak masuk di logika. Jadi logikanya karena yang memegang rasa cinta dan rasa sayang itu adalah Allah, caranya bagaimana? Taati Allah, taati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sumber kecintaan atau sumber kebahagiaan rumah tangga, sumber kebahagiaan rumah tangga itu sebenarnya pondasi utamanya, manajemen yang paling inti adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Mbak? Baik. Alasan secara dalil, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, rahimallahu mra'an. Perhatikan itu, rahimallahu mra'an qama minal laili wa aiqadha ahlahu. Semoga Allah merahmati seorang suami, qama minal laili, dia bangun malam, wa aiqadha ahlahu, dan dia membangunkan istrinya. Dia bangun malam lalu membangunkan istrinya. Wa in abad, jikalau istrinya itu enggan, tidak mau bangun, rasya wajaha bil ma'i, si suami itu mencipratkan air itu ke wajahnya. Lihat di sini, Pak, salah satu sebab turunnya kasih sayang adalah suami sholat malam, membangunkan istrinya sholat malam. Lihat, suami istri saling bahu membahu di dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan turun yang namanya apa? Kasih sayangnya. Yang akan turun kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang secara lafat itu adalah, secara lafat nas itu adalah lafatnya sholat malam, tapi secara kaidah usul fikih atau kaidah fikihnya yang kita ambil bukan sholat malamnya, tapi yang kita ambil ketaatannya. Ketaatan kepada Allah itu salah satu sebab meraih kasih sayangnya Allah, salah satu sebab meraih apa? Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ini? Jelas? Jelas ya? Baik. Kemudian kita lihat ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Beliau bilang begini, inni la'asiyallaha fara'aitu khuluqa dabati wa mra'ati. Sungguh aku itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka efek daripada aku maksiat itu, aku melihat akhlak-akhlak istriku dan akhlak binatangku itu berbeda. Perhatikan efek seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Akhlak istri itu berbeda, Pak. Dicabut oleh Allah rasa cinta dan kasih sayang. Yang awalnya patuh dan patuh, setelah suami itu maksiat kepada Allah jadi nggak patuh. Bahkan tidak berimbas kepada istri saja, akhlak binatangnya, domba atau kuda yang awalnya patuh itu,
setelah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Yang awalnya kudanya itu patuh sebab maksiat dia kepada Allah jadi tidak patuh. Ini secara apa? Landasan atau secara dalil atau secara kekuatan ini menjadi kuat bahwasanya ketaatan kepada Allah itu salah satu sebab akan ada rasa cinta. Nah, perhatikan lagi kata Rasul alaihi salatu wasallam, wajabat mahabbati fi man tahabba fiha wa tazara fiha. Ketetapan kecintaanku diberikan kepada orang yang saling cinta karena Allah dan orang yang saling ziarah karena Allah. Orang yang saling cinta karena Allah dan orang yang saling ziarah karena Allah itu mendapatkan apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan nih, salah satu sebab apa? Sebab apa itu? Mendapatkan rasa cinta itu apa? Itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami di sini? Jelas ini? Nah, kemudian kita lihat lagi kesuksesan dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam rumah tangga, manajemennya adalah awal taat sama Allah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang dia itu beramal dengan amal yang soleh sedangkan dia beriman, lihat, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia letaknya di mana? Beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Berarti mengikuti petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam maka dia akan bahagia dan dia tidak akan sengsara. Wa man a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama. Faman a'radha, barang siapa yang berpaling, an dzikri, dari peringatanku, berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Udah banyak banget dalilnya kan? Ini semua dalil saya sampaikan kepada antum menunjukkan bahwasanya pondasi utama kalau keluarga itu pingin bahagia, pingin adem ayem, pingin baiti jannati, pingin qurratu ainihi, penyejuk matanya, dan pingin penenang jiwanya, maka masing-masing suami istri harus menjaga ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa? Maksiat kepadanya. Kami sebutkan secara logika, baik dalil secara akal dan baik secara nakal, Quran dan sunnah. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan sebuah kasus seorang laki-laki itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tiba-tiba apa? Akhlak istrinya itu berbeda. Padahal awalnya itu masya Allah, awalnya itu patuh gitu. Ibnu Qayyim juga menyebutkan salah satu contoh juga, ada ja'rajulun, ada seorang laki-laki datang ke Hasan al-Basri. Datang ke mana? Hasan al-Basri. Apa itu? Mengadukan perihal hilangnya rasa cinta yang dia dapati di awal-awal nikah. Biasanya kalau di awal-awal nikah piye, Pak? Cinta apa enggak? Oh cinta, Pak, iya. Makan disediakan,
bahkan disuapin. Awal-awal Pak, kamar mandi ke kamar mandi diantarkan, disiapkan, bahkan mandi-mandi pun dimandiin. Sekarang ndelok dhewe, makan dhewe, cari handuk sendiri, kamar mandi sendiri, wis kabeh sendiri Pak. Bahkan memasakkan aja kadang-kadang males. Kemana ke rasa cinta ini, kemana yang dulu di awal telah terjalin rasa cinta ini mana? Ini kan pertanyaan, kenapa kok bisa hilang? Logikanya cinta itu semakin baru sebentar aja kan tumbuh rasa cinta. Seharusnya tambah lama tambah cinta, tua-tua harusnya tambah cinta, harusnya kan begitu. Nah, kemanakah ini semuanya? Tahukah Anda karena apa coba? Karena kakek dosa kita itu. Maka apa jawaban Hasan Al-Basri? Jawabannya simpel ya, simpel banget. Kata beliau, ughdud basaraka, tundukkan pandangan kamu. Seminggu lagi datang ke saya dan itu obatnya, suruh nundukkan pandangannya. Wis, seminggu datang Pak ke Hasan Al-Basri rahimallahu taala, dan beliau mengatakan apa? Qad raddallahu alayya mahabbati. Allah telah kembalikan rasa cintaku kepadaku terhadap dia. Balik Pak rasa cintanya itu. Bisa difahami ini? Berarti kenapa hilang rasa cinta kita itu, kenapa hilang? Iya, soalnya dewe iki melihat wanita lain. Neng toko lihat wanita lain, neng pasar lihat wanita lain, kemana lagi Pak? Di jalan lihat wanita yang lain. Nah, itu jangan dianggap biasa itu. Semakin Anda biasa melihat wanita lain, semakin biasa Anda melihat istrimu. Yes. Gimana? Biasa. Oh, dicabut rasa rindu, rasa cinta itu dicabut. Bahkan kita kadang-kadang nggak ketemu istri, malas, biasa. Kenapa kau udah biasa? Kelezatan kamu sudah kamu dapatkan di luar. Gitu. Coba kalau kamu di luar nggak dapat kelezatan, haus, ya kan? Pasti ke rumah. Nah, kelezatan itu sudah kamu dapatkan di luar, nggak perlu lagi ke rumah. Bayangkan, saya Pak sampean haus, terus nggak dapat di luar Pak, haus pingin minum, nggak dapat di luar Pak, mau kemana coba? Mau kemana? Pasti ke rumah nggak? Pasti ke rumah cari minum, es atau air. Oh, kamu nggak dapatkan di mana-mana, di warung nggak ada, di tempat saudara nggak ada, adanya di rumah. Pasti Anda akan pulang ke rumah untuk minum air itu sendiri. Nah, sama aja. Kenapa kita nggak haus sama istri? Nah, sudah kamu dapatkan di luar kok. Udah kamu dapatkan di luar tuh. Apalagi yang di rumah dengan yang di luar berbeda. Seayu neng jobo, kan? Seayu yang di luar, wah itu tambah aras-arasan metu iki. Aras-arasan apa? Aras-arasan pulang. Nggak ada lagi rasa rindu kepadanya, nggak ada lagi rasa cinta kepadanya. Karena apa? Anda sudah menikmatinya di luar. Makanya suami ketika Anda keluar, jaga pandangan kamu, taati Allah, taati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena efek sampingnya kembali kepada dirimu sendiri. Akan Allah hilangkan rasa cinta dan rasa sayang terhadap istri itu sendiri.
Bisa difahami insyaallah? Nah, perhatikan ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya suami istri ini saling bahu membahu di dalam ketaatan itu, sampai istri sampai Rasulullah Alaihi Wasallam itu dalam sebuah hadis lihat takhid ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadikum ala amril akhirah. Tujuan delek bojo ku apa sih? Ini tadi, ini penting. Tujuan delek bojo itu apa? Hanya nafsu, memuaskan syahwat atau apa? Kata Rasulullah, lihat takhid ahadukum, hendaknya salah satu di antara kita itu harus memiliki satu qalban syakira, hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu bisa berterima kasih, hati yang selalu bisa qanaah. Yang kedua, walisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Yang nomor tiga, wazaujatan mu'minatan, istri yang mukminah, bukan istri yang cantik Pak, istri yang mukminah, tu'inu, yang istri itu bisa membantu ala ahadikum, terhadap salah satu di antara kalian, amrul akhirah, perkara akhiratmu. Jadi fungsi istri itu apa? Yang tertera di dalam hadis ini adalah iso bantu awakmu. Bantu apa? Dalam urusan apa? Akhiratmu. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyelatu kepada seseorang yang dia itu hanya cari cantiknya aja. Rasul itu mencela. Apa kata Rasulullah? Iyyakum, hati-hati kalian semuanya. Dengan apa? Dengan wanita yang cantik, yang hidup di keluarga yang jelek. Cantik tapi hidup di keluarga yang jelek, otomatis akhlaknya jelek. Rasul kata iyakum, hati-hati kamu. Ini menunjukkan bahwasanya nikah itu bukan hanya memenuhi syahwat lalu dapat orang yang cantik saja, bukan. Tapi intinya bisa enggak mewujudkan kebahagiaan, mawaddah warahmah, bisa membantu Anda enggak di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih ngeri lagi ya, lebih ngeri lagi adalah kasihan anakmu nanti. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki kepada Amiril Mukminin Umar ibnil Khattab. Datang seorang laki-laki kepada Amiril Mukminin yashku waladahu an uquqihi, mengadukan perihal anaknya yang durhaka kepadanya. Yang ngantuk kan, yang ngantuk. Nanti tak suruh apa? Mengulang nanti ya. Yang ngantuk sepakat ini ya, yang ngantuk disuruh apa? Berdiri ya, dan mengulang pelajaran lo ya. Wah, Ustadz bikin itu nanti nggak mau ngaji gitu kan ya. Nah, itu berarti ngaji ini dipertanyakan karena Allah, karena apa ini? Dah, ngadukan perihal anaknya karena anaknya durhaka, itu diadukan kepada Amirul Mukminin. Faqalal walad, maka sang anak berkata kepada si Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ma haqqul waladi alal ab, apa haknya anak yang dia bisa ambil dari bapaknya? Apa haknya anak yang dia bisa ambil dari bapaknya? Qala Amirul Mukminin, berkata Amirul Mukminin, apa itu? Abuka la budda antang takia, bapakmu itu harus milih-milih untuk menjadi ibumu.
Maka apa kata? Itu dia wahai Amirul, itu dia, itu dia. Itu dia. Lihat. Lalu Amirul Mukminin menoleh kepada sang bapak. Apa katanya? Apa katanya Umar kepada beliaunya? Kata beliaunya, laqad aqaqta waladaka qabla ayyauka waladuka laka. Anda terlebih dahulu telah durhaka kepada anak sebelum anak durhaka kepada kamu. Bisa dipahami? Bisa enggak? Bisa dipahami? Maka saya punya pembahasan juga, manajemen menjadi anak soleh. Manajemen untuk menjadi anak soleh adalah pertama kali Anda mencari istri itu yang kayak gimana tipenya. Itu dulu. Itu dulu. Nah, piye Ustaz udah telanjur, ya kan? Saya telanjur, kadung telanjur. Ya enggak apa-apa telanjur. Saiki kalau sudah telanjur, jadiin dia solihah. Kalau sudah telanjur gitu kan, jadiin dia solihah. Mbok iso mbok apa ora kan ngono kan. Jadiin dia solihah dulu. Maka saya katakan rumah tangga itu sebenarnya dasar utamanya, pilar yang paling utama adalah istri. Banyak masalah itu karena istri yang tidak baik. Makanya istri ini berefek semuanya dari istri. Pek piye bagus tuh pek piye gitu kan. Kata banyak ulama salaf itu, takhayyaru linutfikum. Kamu itu jangan asal naruh air manimu. Air mani kamu tuh jangan asal naruh. Apa maksudnya, Pak? Apa maksudnya? Iya, taruhlah ke tempat yang benar-benar itu berkualitas. Jangan asal naruh. Gitu loh. Ya kadang saiki telanjur, ya saiki piye carane bojo itu bisa menjadi apa? Wanita solihah. Pas. Abul Aswad Ad-Du'ali ngumpulkan para anak-anaknya, Pak, dikumpulkan semuanya. Apa katanya sang bapak? Laqad ahsantum, saya katanya bapak telah berbuat baik kepada kalian. Berbuat baik kepada kalian sebelum kalian lahir dan ketika kalian kecil dan ketika kalian besar, saya telah berbuat baik kepada kalian. Sang anak nanya, kaifa ahsanta ilayya qabla an nulada. Piye carane wahai bapakku Anda berbuat baik kepadaku sedangkan aku belum dilahirkan? Piye carane? Paham ya? Apa kata sang bapak? Nakhtarul umma man la tasubunaha abada. Saya telah memilihkan untuk kalian sang ibu yang kalian tidak pernah nyaci maki dia. Saya pilihkan untuk kalian ibu yang kalian tidak akan pernah mencaci maki terhadapnya. Jadi kalau kita memilihkan sang ibu untuk anak-anak kita, itu sebenarnya adalah apa? Perbuatan baik sang ayah kepada anak-anak kita. Jadi kalau pengen rumah tangga itu adem ayem sejahtera bahagia, ya itu pertama kalinya harus taat. Gak ngono gak iso. Nah gimana caranya tadi? Istri jadikanlah tambah semangat kamu. Jangan punya istri tambah malas ngaji. Dulu sebelum ngaji, sebelum punya istri semangat full. Pas setelah punya istri loyo gitu kan, loyo. Pemane duwe bojo siji maneh tambah loyo. Bojo siji maneh tambah loyo. Ujung-ujunge wis piye terusan. Wong bojo itu dijadikan untuk membantu kamu tambah taat, kok tambah ado neng Allah lu piye? Kok piye? Iki berarti ada yang tidak bagus itu ada yang tidak ono masalah ini. Berarti ono masalah. Minum dulu Pak ya.
Manis gak ini? Nggak jadi manis Pak. Jangan diicipin, nanti orang lain nggak mau minum nanti. Barokah ya. Jelas insya Allah. Ini poin pertama ini Anda bilang asas pondasi Pak. Kalau memang betul-betul pengen bahagia, nang dipanggil istrinya, ayo dewe iki kalau sek ngene-ngene wae sek jauh nang Allah iki ora bakal bahagia Pak. Ora bakal bahagia. Bahagia itu letaknya di mana sih? Di hati atau di mata? Di hati Pak. Duit akeh duduk jaminan bahagia Pak. Bojo akeh bukan jaminan bahagia. Anak akeh yuk bukan jaminan bahagia. Orang duwe anak yuk bukan jaminan tidak bahagia Pak. Oh ngeletaknya di hati. Hati Pak, hati. Pertanyaan seterusnya Pak, apa sih makna bahagia? Apa makna bahagia Pak? Nggak bisa terungkapkan Pak ya. Bahagia itu nggak bisa terungkapkan. Enggak Pak, bahagia itu adalah insyirahus sodr, dadanya lapang. 2, si'atul bal, pikirannya luas. 3, sakanatul qalbi, hatinya tenang. Itu namanya bahagia. Masa duitnya wakeh, pikirannya ngeres, ya ora bahagia Pak. Bojone wakeh, mikir tok gak iso guyu, ya ora bahagia Pak, ora bahagia. Walaupun punya istri siji tapi goyang guyu terus keblabasen ya. Ya jadi orang bahagia juga. Artinya hati Pak, bahagia itu hati. Sementing nyantai lah. Masalah dihadapi dengan nyantai, bahagia, hati tenang, sandar ke Allah. Sudahlah, insya Allah dengan itu namanya bahagia. Dari sini bahagia bukan di mata. Duwe bojo wayu Pak, wayu. Kira-kira pasti bahagia nggak, Mas? Jawaban sama nih Mas. Kira-kira bahagia nggak? Mesti bahagia nggak? Oh enggak, insya Allah bahagia. Pasti apa ora? Mboten pasti kok bisa? Mboten pasti. Tergantung. Gimana tergantungnya? Tambah 6 ya, nggak bisa tambah 6 Pak. Bisa tambah tua Pak. Gimana suruh nyuci sendiri, suruh ngomong anak sendiri, dia tinggal nyantai aja. Pak duitnya salon, Pak wes remek gak sampean? Mergawe isuk sampai pulang sore nyuci rumah, nyapu, terus anak berantakan, begitu seterusnya. Istri tinggal nyuruh aja, ayo kerjain yuk. Babu sama jadi nih, babu. Nah dia kan cantik Pak. Kamu nggak mau, masih banyak yang nunggu. Ya mumet urusanmu nanti. Nah jadi gak mesti bahagia kan, karena bahagia bukan di situ letaknya. Tape ya. Manajemen kedua atau prinsip yang kedua, ma'rifatu kulli wahidin ma yuhibbu wa yakrahu. Ini manajemen yang kedua, ditulis Pak, nanti lupa lu. Udah rekam Pak ya? Nanti hilang biye. Apa dihafal nah? Langsung hafal ya? Insyaallah. Langsung hafal ya. Ma'rifatu kulli wahidin. Jadi gini Pak, Imam Syafi'i itu berkata begini, wong ngaji tanpa bawa buku podo karo orang datang ke tempat penggilingan tanpa bawa tepung. Dong ora? Sampean datang ke tempat penggilingan tanpa bawa
tepung, pek lapo sampean? Pek giling opo coba? Giling tangan kita atau giling apa? Nah, sama saja kalau kita hadir di majelis ilmu nggak nggawa buku, nggak nggawa apa, iku podo karo orang tadi. Dan bisa saya katakan begini malahan, orang yang hadir di majelis ilmu tanpa nggawa alat podo karo uwong pingin mancing, pingin delek iwak di laut, tapi nggak nggawa jaring, nggak nggawa pancing, nggak nggawa ikan kanggone pancing. Iso to Pak? Iso sama sebut ikan datang dhewe ngono. Lah dukun piye? Gak bisa. Nah, manajemen pinter, ngono manajemen pinter Pak. Pertama kali kalau kita pingin pinter, sekolah nggawa buku sih. Iku wis alat pertama Anda akan pinter. Iku manajemen pinter. Kalau pingin pinter, kalau pingin pinter. Jadi lebih bagusnya Pak di manajemen butuh dirubah. Jangan kok kita datang mek uang tok datang, itu udah bagus memang, tapi kurang manajemennya, dikurang. Nggawa buku dicatat. Saya iki HP kok sing digawa kok. Anda kalau ngaji nggak bawa HP Pak, balik mulai atau terus lanjut ngaji? Balik HP kok. Tapi kata ngaji nggak nggawa buku, terus atau balik? Nah terus, kok bisa ngono piye Pak? Ada rekamannya Pak ya? Rekamannya, insyaallah khairun insyaallah. Enggak salah kan, enggak salah. Maksudnya itu bukan ya usah api datang mencari ilmu, usah api Pak, api. Cuma luwe apik maneh, plus gawa bu dicatat. Kalau nanti bawa HP ini hilang, memori ini hilang, catatan sampean hilang. Iya pemane waro HP apik, ganti HP itu Pak, bayangkan. Karena HP adalah sesuatu yang membosankan, ada sesuatu yang baru, pengen ganti baru. Hilang kok buku-buku nih, tulisan sampean aku nih. Enak itu ditulis. Nggih, jelas nggih? Nasihat Pak. Orang kok dimarahin Ustadz enggak. Guyonan sambil nyantai. Jadi bawa buku insyaallah. Dicatat dan kelihatan lah Pak. Iki masya Allah loh, kayak mas nggak buku kan kayak mas ya, penuntut ilmu mas ya, nggak buku catat gitu kan. Dan buku itu jangan nanti dirangkum ya, terus jangan sampai hilang. Ini lo belajarku dulu segini lo, sama bisa murojaah lagi, bahkan mungkin bisa dicetak fawaid atau apa jenenge, cerita tentang pengalamanku dalam menuntut ilmu. Di antaranya nih fawaidnya nih gitu kan. Wah enak Pak, masya Allah. Mending ngajarin istri Anda kan, nih tak ajari kamu itu, nih ilmunya itu. Manajemen pertama, kedua, ketiga, itu wes ketoro ustadz lah. Baik ya. Kedua. Ma'rifatu kulli wahidin ma yuhibbu wa yakra. Masing-masing suami istri harus ngerti mana yang disukai dan mana yang dibenci. Suami harus ngerti mana yang disukai oleh istri dan mana yang dibenci oleh istri. Istri juga harus ngerti mana yang disukai oleh suami, mana yang tidak disukai oleh sang suami. Harus ngerti. Paham ya? Ngerti. Mas udah ngerti apa kesukaan istri? Yakin kunang gak wani ngomong gak gitu, ada istri di atas ya, harus tahu ini makanan apa yang disukai oleh istri, tahu pakaian apa yang disukai oleh istri ketika antum pakai, itu ngerti
ngerti. Jadi kalau istri tuh nggak seneng kalau kamu pakai model baju kayak gitu, ya udah ojo dilakoni, ganti yang disukai oleh istri kamu itu apa gitu loh. Ada kata apa namanya, kamu tuh gondol, istri paling nggak seneng kalau dibujuk gondol, ya ojo gondol. Jadi Anda harus tahu, jadi apa sih kalau bisa tulisin nang papan tulis gede ngono loh. Begitu pula sebaliknya, suami harus ngerti ya apa namanya apa saja yang kamu tidak sukai, apa saja yang kamu sukai dari istri kamu itu dia harus ngerti. Sampai nggak suka makanan asin, yo harus tahu. Nanti istri bikin asin terus ya mumet urusan, nanti rame. Terus Anda harus tahu, nggak seneng kalau istri kamu itu rambutnya odol-odol, model-model ya. Kandani, aku rasa seneng rambutmu kok gini. Kandanono, ngerti biar dia ngerti. Jadi masing-masing suami istri harus ngerti. Ngerti, Pak. Karena apa? Apa fungsinya ngerti itu? Fungsinya ngerti, tujuan hidup itu kan mawaddah warahmah. Pek piye akan terjalin rasa cinta dan rasa sayang wong Anda nggak seneng dengan gaya dia, baju dia, model dia, Anda nggak seneng, nggak bisa ya kawan. Yang namanya seneng itu kalau cocok, kalau cocok pasti akan tumbuh rasa seneng dan cinta. Kata berteman pun kalau cocok itu akan tumbuh rasa cinta dan rasa sayang. Kata gak cocok, Pak, gak bakal ketemu, Pak, gak bakal ketemu. Nabi caranya iso cocok ya harus paham, iki gak seneng, iki seneng, harus paham. Nah kalau seneng Anda berusaha maksimal melakukannya, kalau gak seneng jauhi semaksimal mungkin untuk tidak melakukannya. Ini harus ada gitu loh. Koyok podo gak ngerti kabeh koyok iki, mek meneng-menengan wae, koyok wajahnya begitu ini. Serius saya, serius. Nah, bahkan saya katakan di sini, wa min ahammi ma yahtajuhu zaujani. Poin penting yang dibutuhkan oleh suami istri adalah salah satu harus mengkabarkan kepada salah satunya perihal ini kesenanganku, ini ketidaksukaanku. Itu paling penting, Pak, dalam kehidupan rumah tangga itu paling penting. Gitu. Apa tujuannya? Nah, mengkabarkan apa itu? Minat tibai wal akhlak, tabiat dan akhlak. Sampaikan, tabiatku gini, akhlakku begini. Sampein, aku senangnya begini, aku begini, tuh sampein, Pak. Harus tahu, kita itu harus tahu. Nah, kalau kita sudah tahu, apa yang setelah kita tahu, kita lakukan. Kemudian kita lakukan. Setelah kita tahu ini yang dia senangi, ini tidak, kita lakukan. Gitu loh. Nah, adapun ini Pak, adapun ayas kuta ahaduz zaujaini, kalau salah satu dari istri meneng diem tok, terus yang lain berbuat sesuatu yang Anda tidak sukai, diem aja. Sekali gono masalah, Pak, dua kali sempit dada kamu, mari ngono stres. Kalau sudah stres, Pak, bedakan. Sekali gak ada masalah, dua kali. Kalau berkali-kali itu terulang, dada kamu itu, Pak, nggak bisa nahan, itu pecah. Kalau pecah, ujung-ujung terakhirnya adalah cerai, karena wis ora kuat. Beda dengan antum sampaikan di awal. Sampaikan di awal. Nih loh, aku rasa seneng ini loh, aku seneng ini, sampein. Tapi kalau meneng sampean pekek, maka nih kurus, nih seorang kurus itu
Orang lemu-lemu kan mekeh gitu Pak ya, dipekeh kayak gitu. Makanya kurus gitu loh. Makanya kurus kan mikir kan Pak, sampein biar gemuk gitu kan. Biar jadi jadi dipekeh. Nah, kalau udah dipekeh, ngerti pekeh kayak? Ngerti? Oh, dipekeh gitu. Ditahan, meledak Pak. Kayak bola ya. Bola itu pembungan kan dikumpat terus wae yuk meletus. Nah meletusnya pembungan gonok masalah ganti mana kan, ganti beli baru gitu. Nah meletusnya istri piye, cari lagi sing laku sing ora laku iku masalah itu kan. Khair insyaallah. Nah makanya bisa dikatakan min asbabil masyakil zaujiyati sababuha adamul ihtimam bi bihadzal janib. Pokok permasalahan rumah tangga itu karena suami istri tidak perhatian manajemen yang kedua ini. Nah, jadi bahkan saya pernah baca buku beberapa buku ya, buku tentang rumah tangga itu justru awal menikah Pak, awal menikah malam malam pertama itu bukan yang dibahas itu jimaknya, bukan. Malam pertama itu pengenalan. Karena apa? Ini teorinya Pak, teori, tapi teori di buku-buku disebutin. Kalau malam pertama itu sudah dibikin itu jima, pasti si istri tidak akan merasakan kenyamanan. Karena nyamannya jima itu kalau didasari cinta dan sayang. Ketika awal-awal mana sayang sama kamu tuh siapa, nggak dikenal. Dia memberikan apa yang dia miliki karena kewajiban aja, bukan karena cinta dan karena sayang. Coba tanya istri kamu itu. Lah iya. Lah iya, nah baru ada cinta itu baru berjalan hari demi hari, melihat kamu tuh kok baik, itu baru ada muncul rasa cinta, rasa sayang. Awalnya enggak, dan itu relatif, bisa sebulan, bahkan bisa 5 tahun baru ada rasa cinta. Selama 5 tahun enggak. Lu Ustaz kok tahu? Ya iyalah, kan sering ditanyai orang kan, konsultasinya kan ke saya. Itu baru 5 tahun. Lu kok iso? Ya mau diapain lagi Ustaz, mau minta cerai juga gak enak. Ya sabar pokoknya. Itu baru menikmati rasanya enak itu setelah 5 tahun Pak. Itu sepi gimana? Ya saya hanya menjalankan sebuah kewajiban aja. Ya wis, mau diapain aku terserah ngono wae. Nah itu makanya kenapa? Ya tadi harus dipicu. Gimana malam pertama itu malam yang indah, sampein kenalan, aku lu gak senengku gini, kamu gak senengnya apa gitu. Nah terus podo seneng, semoga Allah kasih cepet seneng gitu ya. Nah itu baru bisa seminggu baru. Ini kayak wajah-wajahnya tuh get-getan aja ini. Bisa lewat ya, barangkali mau yang kedua Pak. Oh kedua, udah waktunya selesai ya. Adzan, gimana saya nggak tahu aturan mainnya nih Pak. Oh adzan dulu, selalu dilanjutkan. Oke, saya ikut aja sama panitianya. Kan saya tadi kan sesuai jadwal jam 10 pas kan. Saya datang jam 10. Ini Indonesia ini sering, jangan dibiasakan kalau di majelis taklim ya, yang lain nggak apa-apa. Kalau taklim itu jam 8, jam 10 dan 10. Guru ini sampai banter naik mobil soalnya jam 8, 10 tadi Jombang itu kan saya terlama nih, kuwenceng supire tadi, melaku piro iku mau wisane jam 10 iya gitu kan. Iya jadi itu manajemen pengen sukses piye molor-molor kayak ngono, ora iso sukses lah. Namanya manajemen itu ada aturan mainnya, gak mungkin sukses Pak.
Makanya saya punya pembahasan manajemen sukses. Maksudnya apa? Sukses itu harus ono manajemen. Ora iso no. Nabi coba molor paling jam 10, jam 11 kita teko. Tapi gitu terusan. Oleh piro berarti ini? Oleh setengah jam. Tapi kita dimulai jam berapa? Setengah 11. Seolah 1 jam ya. Hah? 1 jam ya. Ya udah kita lanjutkan nanti selesai ya, Pak. Selesai adzan. Nggih, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, bagaimana hukumnya ketika ada si fulan A menabung tiap hari pada si fulan B selama 1 tahun dengan nominal yang sama, misal 10.000 per hari. Kemudian uang tersebut baru dapat diambil oleh si A setelah 1 tahun. Berarti per hari duitnya berapa itu? Per hari 10.000 diambil per 1 tahun. Berapa duitnya, Pak? Sedikit banget, enggak lah. Per hari itu 10.000 diambil sampai 1 tahun. Berapa? Kok 3 juta, Pak? Oh gitu tuh. Oh iya deh. Iya Pak. Tak pikir lo kok iya 10.000. Tak pikir 100.000 tadi kira. Otakku 100.000. Iya, udah deal ya. Contoh begitu. Tapi sebelum menabung pada si B, A berkata kepada si B, ini akad baru. Apa yang dikatakan oleh si A kepada si B? A berkata, uang yang saya tabung pada Anda B silakan diputar untuk usaha antum selama 1 tahun dengan usaha yang halal. Tapi nanti pas setahun uang itu akan saya ambil kembali. Dan biasanya pada saat 1 tahun uang itu akan dikembalikan pada si A, dan si B biasanya memberikan sesuatu untuk si A sebagai tanda terima kasih karena diperbolehkan memutar modal dari uang tabungan si A. Pertanyaannya, apakah transaksi seperti itu halal menurut syariat? Sebelum kita jawab, kita harus paham transaksi bentuknya apa ini. Ini bentuknya akad qalad, akad utang. Akad utang. Jadi si A ini menghutangkan uangnya kepada si B. Bukan akad mudharabah, bukan akad bagi hasil. Bedanya, kalau akad qarad itu adalah uangnya fi dhimmatihi madhmuna, di tanggungan dia itu aman dan kembalinya pun akan aman, tidak berkurang sedikit pun. Itu namanya akad apa? Akad utang. Walaupun dia bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya pun, selundes-ludesnya pun, tetap dia harus membayar uang utang tadi. Itu namanya akad apa? Akad qarad. Bukan akad mudharabah, karena akad mudharabah adalah akad bagi hasil. Akad bagi hasil yang namanya dikomersialkan itu pasti ada untung, ada rugi, ada untung dan ada rugi. Bisa jadi modal itu hilang tanpa bekas karena memang lagi rugi, dan ini kita nggak bahas ini. Nah, ini menurut syariat tidak ada masalah, ini akad qarad. Cuma masalah yang kedua adalah hadiah yang diberikan kepada si A tadi, apakah itu riba ataukah bukan riba. Baik,
Poin yang pertama yang harus difahami, tambahan yang itu dihasilkan dikarenakan utang piutang itu tambahan yang bersyarat. Kalau ada persyaratan penambahan dari utang piutang, maka itu adalah riba. Atau tidak bersyarat secara lafaz, tapi bersyarat secara uruf. Kata kaidah fikih, al masyrutu urfan kal masyruti lafdzon. Persyaratan secara uruf itu semisal persyaratan secara lafaz. Kalau persyaratan secara uruf walaupun tidak terucapkan secara lafaz itu adalah sebuah syarat, maka kalau begitu keadaannya tambahan tadi dihukumi apa? Riba. Jikalau aman kosong dari persyaratan baik secara lafdzon atau secara urfan, maka itu boleh, bahkan dianjurkan oleh syariat. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam pernah hutang kepada orang Yahudi sebuah kambing. Lalu waktu itu hari H pembayaran, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam tidak menemukan kambing yang sama seperti dia itu berhutang. Maka Nabi memberikan apa? Kambing yang lebih bagus. Sampai Rasul mengatakan khairukum fi qadha, khairukum qadhaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di dalam pembayaran hutang. Gimana? Lihat dalil ini dengan asbabul wurud. Asbabul wurudnya itu Nabi melebihkan di dalam pembayaran hutang. Maka ini hadis walaupun lafadznya umum tapi memahami konteks asbabul wurudnya, berarti orang itu paling baik andai kata dia hutang lalu dia menambahinya dari sendirinya, bukan karena syarat dan bukan karena uruf. Dia merasa apa? Merasa dibaiki. Man fa'ala bika khairan falyukafi'hu. Siapapun orangnya yang telah berbuat baik kepada kalian, balaslah kebaikan itu dengan setimpal yang sama dengannya. Si A ini apa? Telah berbuat baik kepada dia, meminjami uang untuk modal, maka diputarlah oleh si B tadi. Berarti si A telah berbuat baik kepadanya kan, maka pantas. Dan itu Islam mengajarkan kepada kita supaya kita itu apa? Tahu diri, tahu terima kasih. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang kalau nggak iso terima kasih sama manusia, nggak bakal iso terima kasih sama Allah, nggak bakal iso. Maka Islam mengajarkan adab kita kalau kita bayar hutang itu walaupun nggak ada syarat, walaupun tidak ada uruf, maka berikanlah sesuatu itu kepadanya sebagai apa? Rasa terima kasih kepadanya. Jadi tidak ada masalah menurut syariat. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya sudah. Karena mustamiknya Masya Allah paham jadi nggak ada masalah gitu kan ya. Takut apa sampai tak pusing takut apa berarti masalah, nggak ada masalah kan, sampai bingung angkatnya takut apa. Subhanakallahumma hamdik syadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.